Reza Arya optimis jadi kiper utama pilihan Sintayong. Terlanjur pede tampil di FIFA Matchday, Ramadan Sananta malah tak dipanggil Sintayong. Lini tengah PSM kian kuat, sang kapten ditopang gelandang petarung. Reza Arya optimis jadi kiper utama pilihan Sintayong. Sebagaimana diketahui, PSSI telah resmi memanggil 26 pemain untuk mengikuti tes Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni. Skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan, yakni melawan Palestina dan Argentina. Kiper utama PSM Makassar Reza Arya Pratama merasa senang karena dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023 ini. Ia pun akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin dan berusaha keras agar bisa menjadi kiper utama di skuad Garuda. Bagi Reza Arya, ini merupakan panggilan pertamanya untuk membela Timnas Indonesia. Kiper muda Jugoja tersebut lantas siap bersaing dengan 2 penjaga gawang lainnya yang dipanggil, yakni Hernando Aris Sutaryadi dan Syahrul Trisna, untuk memperebutkan posisi kiper utama pilihan Sintayong. Reza sendiri dilirik Timnas Indonesia setelah penampilan apiknya bersama PSM. Kiper muda itu sukses mencatatkan 14 clean sheet dari 33 laga. Tentu ini merupakan kesempatan emas bagi Reza untuk unjuk kemampuan di depan Sintayong. Reza pun siap berjuang memberikan yang terbaik. Sebagai informasi, Reza akan memulai tes perdananya bersama Timnas Indonesia di Surabaya pada 5 Juni mendatang. Terlanjur pede tampil di FIFA Matchday, Ramadan Sananta malah tak dipanggil Sintayong. Seperti diketahui, striker Ramadan Sananta yang menjadi mesin gol skuad Garuda U22 di SEA Games 2023 tak dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Hal itu berarti Ramadan Sananta bakal absen memperkuat Timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday Juni kontra Palestina dan Argentina. Padahal sebelumnya Ramadan Sananta sudah percaya diri bakal turun di laga Timnas versus Argentina. Bahkan striker PSM Makassar itu sudah meminta doa restu kepada publik sepak bola tanah air. Hal tersebut diketahui melalui unggahan TikTok akun @GarudaEatsBest. Dalam unggahannya, Ramadan Sananta tampak berbicara di depan publik soal dirinya yang percaya diri dipanggil oleh Sintayong. Alih-alih bakal lawan Lionel Messi dan kawan-kawan, Ramadan Sananta pun tak masuk 26 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan. Padahal Ramadan Sananta baru saja berhasil membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Bahkan ia bisa bersanding dengan Fajar Faturrahman dan Nguyen Van Tung sebagai top skor SEA Games 2023. Terkait tidak dipanggilnya Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia Senior merupakan indikasi kian jelasnya pembagian antara Sintayong dan Indra Syafri. Pasalnya, nama-nama pemain seperti Ramadan Sananta, wonderkid PSM Ananda Rehan, Fajar Faturrahman, Alvendra Dewangga, dan Muhammad Ferrari kemungkinan besar akan dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U23. Lini tengah PSM kian kuat, sang kapten ditopang gelandang petarung. Kedalaman lini tengah skuad PSM Makassar 2023 diprediksi akan semakin kuat. Seperti diketahui, PSM Makassar sudah memiliki 9 gelandang. 3 pemain punya peran sebagai kreator serangan, yakni William Pluim, Kenzo Nambu, M. Rafli Asrul. Sedangkan ada 6 gelandang petarung, yakni M. Arfan, Akbar Tanjung, Ananda Rehan, Rashid Bagri, Adil Nurbangsawan, dan pemain yang baru direkrut Rizky Pelu. Dengan kedalaman skuad mumpuni ini, sang juru taktik Bernardo Tavares tentu punya banyak alternatif dalam meracik strategi. Pluim akan tetap menjadi motor serangan PSM Makassar. Gelandang asal Belanda ini memiliki visi bermain bagus, umpan akurat, penyelesaian akhir yang bagus, dan tendangan bebas mematikan. Tak ayal, musim lalu ia mengimbang 11 gol dan 10 assist dan menjadi pemain terbaik di Liga 1. Kemudian ada Kenzo Nambu yang juga bisa berperan sebagai gelandang serang. Pemain asal Jepang ini alami pergeseran posisi dari penyerang sayap. Meski memiliki peran baru, ketajaman pemain berusia 30 tahun itu tidak berkurang. Terbukti dengan 9 gol dan 2 assist dibukukan. Kenzo Nambu bermain dengan simpel, tidak terlalu lama menguasai bola. Cukup 2 kali sentuhan lalu diumpan ke rekannya yang berpeluang cetak gol. Selain itu ada gelandang muda M. Rafli Asrul. Rafli sepertinya butuh adaptasi dengan gaya agresi dimainkan Tavares.
Meski demikian, secara kemampuan ia memiliki visi bermain yang bagus dan akurasinya umpannya sangat akurat. Sementara itu, 6 gelandang bertarung akan menjadi penopang para kreator serangan. Akbar Tanjung dan Rizky Pelu akan bersaing dalam perebutan posisi gelandang bertahan. Keduanya ini akan lebih fokus menjaga kedalaman lini tengah dan membantu pertahanan. Sementara M. Arfan, Adnan Rehan, Rasid Bakri, dan Adil Nurbangsawan sebagai gelandang box to box. Mereka menjadi orang pertama yang bertugas sebagai pemutus serangan dan membantu penyerangan. Pengamat sepak bola Syamsuddin Umar menilai komposisi lini tengah PSM sangat menjanjikan. Sang pelatih Bernardo Tavares punya banyak opsi untuk arungi sengitnya kompetisi mendatang.